Tata cara memakai mukena dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Menutup aurat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bahkan, menutup aurat menjadi salah satu syarat sah sholat. Aurat wanita di dalam sholat adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin." Artinya, Allah tidak menerima sholat seseorang yang telah mencapai usia haid atau telah balik tanpa khimar atau penutup aurat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hasanah budaya Nusantara, para wanita muslimah memiliki tradisi pakaian khusus untuk sholat yang biasa disebut dengan nama mukena atau rukuh atau telekung. Seiring perkembangan zaman, terdapat inovasi sebagaimana yang kita jumpai saat ini di daerah masing-masing. Kesalahan dalam menutup aurat bisa mengakibatkan sholat seseorang tidak sah. Berikut ini tata cara menggunakan mukena yang wajib diperhatikan para muslimah ketika akan melaksanakan sholat. 1. Batasan aurat wanita dalam sholat. Aurat wanita adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Artinya, dan janganlah para perempuan yang beriman menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Imam Ibnu Abbas menyebutkan makna dari yang biasa terlihat adalah wajah dan telapak tangan, karena dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para wanita yang sedang berihram menggunakan cadar dan sarung tangan. Dengan demikian, apabila wajah dan telapak tangan termasuk aurat dalam sholat, maka tentunya Rasulullah tidak akan memberikan larangan tersebut. Batas wajah yang boleh terbuka dalam sholat sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Syekh Ar-Rabi' meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um sebagai berikut. Haddul wajhi min qasas asy-sya'ri wa usulil udhunaini ila ma aqbala min adh-dhaqani wal lahyaini. Artinya, batas wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut dan pangkal dua telinga hingga bagian depan dari dagu dan dua tulang rahang bawah. Batas atas dari wajah adalah tempat tumbuhnya rambut manusia normal. Batas bawah adalah ujung dagu dan rahang kanan kiri, sedangkan batas samping kanan kiri telinga bagian luar depan atau biasa disebut sebagai tragus. Untuk menutup aurat bagian wajah sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan tersebut, tidak akan bisa sempurna jika tanpa menutup sebagian kecil dari wajah. Oleh karena itu, menutup sebagian kecil dari wajah hukumnya adalah wajib. Hal ini masuk kategori dalam kaidah. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sebuah kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan suatu hal. Maka sesuatu hal sebagai pelengkap kewajiban tersebut hukumnya menjadi wajib. Dengan kaidah ini, menutup sebagian wajah baik bagian atas, bawah, kanan, dan kiri hukumnya adalah wajib. Nah, sahabat muslimah, menurut ilmu fikih, anggota tubuh di bawah dagu dan rahang tidak dinamakan dengan wajah, namun masuk kategori sebagai leher. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, leher merupakan aurat yang wajib ditutup dalam sholat. Apabila leher terlihat walaupun sedikit, sholat seseorang bisa menjadi tidak sah. Begitu pula pada bagian atas, mukena harus lebih turun dengan lebih menutup jidat sedikit, namun jangan sampai menutup total. Apabila jidat tertutup total, mukena akan menjadi penghalang jidat bisa bersentuhan secara langsung dengan lantai saat sujud. Rambut merupakan aurat yang harus tertutup rapat bagi wanita. Pemakaian mukena pada bagian rambut harus memperhatikan jenis kain yang digunakan terbuat dari kain tipis atau tebal. Sedangkan rambut akan sangat mudah menembus mukena yang tipis. Oleh karena itu, gunakan kain sebagai pelindung rambut supaya tidak tembus. Batasan kedua tangan wanita yang boleh terlihat ketika sholat adalah
telapak tangan beserta punggung keduanya hingga batas pergelangan tangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ad-Dimyati dalam kitab I'anatut Thalibin. Pergelangan tangan itu sendiri adalah aurat yang harus ditutup. Apabila pergelangan tangan atau anggota tubuh di bawah pergelangan tangan bisa terlihat, maka sholatnya tidak sah. Cara yang paling mudah untuk menutup pergelangan tangan adalah dengan menggunakan mukena terusan yang ada pergelangan tangannya atau baju yang bisa menutup sampai ujung pergelangan tangan atau penutup sejenis. Bagi orang yang memakai mukena potongan akan sangat beresiko membuka auratnya pada bagian pergelangan tangan ini. Lihatlah pada gambar berikut ini. Ketika pemakai mukena potongan mengangkat tangan saat takbiratul ihram, aurat bagian tangannya akan sangat beresiko terlihat. Sehingga bagi yang memakai mukena potongan, jangan sampai ia mengangkat kedua tangannya ke atas. Sebagaimana kita ketahui, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau ketika akan ruku, bangun dari ruku setelah tahiyat awal, hukumnya hanya sunnah. Apabila kesunahan tersebut dilakukan namun mempunyai resiko membuka aurat, maka kesunahan mengangkat tangan lebih baik dihindari. Jika ingin menggunakan mukena potongan dengan aman, terlebih dahulu gunakan pakaian yang sudah menutupi seluruh auratnya, sehingga tidak beresiko saat melakukan gerakan apapun. Sahabat muslimah, aurat wanita tidak boleh tampak dari arah samping. Oleh karena itu, pemakai mukena potongan ketika ruku dan membiarkan mukena atasnya menjuntai ke bawah bisa mengakibatkan sholat seseorang tidak sah apabila pemakaiannya tidak memakai pakaian dalam yang menutupi semua auratnya. Batalnya sholat di sini disebabkan tampaknya aurat dari arah samping. Saat akan melakukan ruku, bagi wanita yang menggunakan mukena potongan, usahakan tidak mengangkat tangan. Mukena selalu dijepit. Hal ini supaya aurat bagian tangan tidak menjadi terbuka. Begitu pula ketika menyentuh lutut. Usahakan tangan selalu menjepit rukuh supaya tidak menjuntai ke bawah. Nah, sahabat muslimah, aurat yang terkadang terlewatkan dari perhatian adalah bagian kaki. Kaki adalah aurat bagian wanita. Apabila kaki sampai terbuka, sholatnya menjadi batal. Selanjutnya adalah mukena yang terbuat dari kain tipis. Banyak mukena yang beredar terbuat dari bahan tipis dengan tujuan supaya tidak panas dan nyaman saat digunakan. Kain tipis yang sampai mengakibatkan transparan sehingga warna kulit wanita menjadi terlihat menjadikan sholatnya tidak sah. Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malyabari dalam kitab Fathul Mu'in Dar Ibnu Hazm Juz 2 halaman 86 menjelaskan, menutup aurat harus dengan sesuatu yang tidak menyifatkan warna kulit dari jarak normal bagi orang yang ngobrol, berbincang berhadap-hadapan kurang lebih 1,5 meter. Saat membeli mukena, fokuskan membeli mukena yang aman dari tersingkapnya aurat. Mukena dengan model terusan akan lebih aman dibandingkan mukena potongan. Pilihlah mukena yang mempunyai ukuran wajah tepat, tidak terlalu longgar. Lubang wajah yang terlalu lebar bisa mengakibatkan bagian leher terlihat. Begitu pula pada pergelangan tangan, jika terlalu longgar akan beresiko melorot ke bawah sehingga aurat bisa terbuka secara tiba-tiba. Lubang yang terlalu besar menjadikan terlihat dari sela-sela mukena tersebut. Gunakan tali pengait mukena di sela-sela jari supaya mukena tidak turun ke bawah. Pada bagian bawah, jika mukena terlalu kecil kurang menjuntai ke bawah, bisa mengakibatkan tersingkapnya kaki saat sujud. Nah, demikianlah beberapa poin dan tips penting dalam mengenakan mukena. Wallahu a'lam, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.